Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktik mengenai Simple Data Preprocessing menggunakan aplikasi PDI. Yang perlu kita butuhkan pada praktik kali ini yaitu aplikasi PDI yang sudah terinstal di komputer kita masing-masing. Lalu sumber data. Sumber data yang saya pakai saat ini berformat Excel dan koneksi internet. Langsung saja kita mulai praktiknya. Kita buka dokumen, lalu ke komputer dan local disk C. Lalu saya masuk ke data integration. Di data integration, saya akan mencari file spoon.bat, di mana itu merupakan untuk membuka aplikasi Pentaho. Klik kanan, run as administrator. Kita yes, lalu tunggu beberapa menit. Dan tampilan awal Pentaho pun tampil dan saya menggunakan versi 5.2. Lalu di sini tampil spoon tips. Jika kalian sudah membaca sampai akhir, boleh kita close. Lalu kita ke transformation. Tapi sebelumnya saya mau close dulu tampilan welcome itu. Kita ke transformation, klik kanan, lalu new, kita masuk ke design. Nah, sekarang kita cari stepnya. Saya akan masuk ke input, lalu saya cari step Microsoft Excel input. Nah, di Microsoft Excel input kita klik 2 kali. Lalu muncul di sini ada step name. Step name-nya saya biarkan saja. Terus ini ada spreadsheet type engine. Nah, ini saya sesuaikan XLSX. Itu merupakan format Excel yang sama dengan format yang akan saya input filenya. Lalu kita browser di mana kita taruh file yang ada di lokal komputer. Lalu di sini ada add, di sebelah browser itu kita klik, akan masuk ke selected file. Nah, di sini jika sudah masuk, kita bisa show file name, itu ada di bawah. Nah, habis itu kita ke sheet. Nah, di sheet ini kita akan select sheet 1. Oke, untuk bisa di read, dibaca gitu. Terus di sini ada star row dan star column. Dan kalau star row ini kita pilih 1 dan star column juga 1. Lalu kita ke field. Nah, di field ini kita get field. Nah, ini dia. Ada namanya ID transaksi, kode buku, nama buku, sama stok awal dan masuk dan keluar. Di sini kita ganti tipe datanya menjadi string untuk ID transaksi. Dan untuk yang keluar ini namanya type-nya kita ganti ke number. Lalu kita preview browse. Nah, akan muncul tampilan seperti ini tipe datanya. Lalu kita mencari di transform, kita mencari ini apa namanya, select value. Nah, select value, step select value ini kita akan gunakan untuk mengganti field. Ini ada select dan alter, ini ada remove,
ada metadata. Nah, kita akan gunakan di metadata ini. Kita field name-nya kita masuk, lalu di sini kita ganti tipenya jadi string. Dan untuk yang integer, mohon maaf. Lalu kita ke keluar. Lalu di sini kita ganti juga tipe datanya jadi integer juga. Lalu ke OK. Selanjutnya kita preview quick launch. Terus tunggu. Nah, tadi kan yang 5.0, 15.0 udah diubah jadi integer, jadinya 0-nya hilang gitu kan, yang dimasuk dan keluar. Lalu coba kita preview yang di Microsoft Excel input. Nah, kan kalau ini masih ada kan, pas di step Microsoft Excel input masih ada nih 5.0, 15.0. Tapi ketika tadi kita udah ubah di step di select value maksudnya, nah itu udah nggak ada titik nolnya. Lalu kita ke utils, kita tambahkan step if field value is null. Ini untuk apa? Sebentar, saya hapus dulu ini kelebihan if. Cara hapusnya gini, klik kanan terus delete step dan yes. Lalu di sini saya juga mau hapus ini apa nih namanya, hopnya, karena tadi saya belum lihat bagaimana dia cara nyambunginnya. Ini klik kanan, klik terus main. Nah, itu diklik yang main. Lalu kita klik lagi 2 kali untuk membuka if-nya. Nah, di if ini kita akan menceklis ini select field, lalu kita masukin yang fields-nya kan, karena value type-nya udah nggak bisa kita gunakan karena kita select fields, terus kita pakai yang fields. Nah, ini yang di bawah fields ini kita masukkan masuk dong. Nah, terus kita gantiin yang fields kedua ini jadi keluar. Lalu replace value-nya ini kita 0 dan ini juga jadi 0 gitu. Jadi kita menggantikan si 0 tadi menjadi angka 0. Coba kita preview lagi. Quick launch, di preview di if. Nah, jadi kan tadi kan yang keluar yang pertama, ini yang data pertama mastering data warehouse yang pertama tadi kan keluarnya 0 itu 0. Lalu kita edit step yang di select value nih, jadi stok awal ini kita tambahin ya, terus abis itu integer. Nah, step awal juga jadi 0-nya tuh gak ada, jadi hilang gitu loh, karena dia titik 0-nya itu udah kita ganti jadi integer. Selanjutnya yang execution result kita close. Lalu kita akan menambahkan step lagi, yaitu di scripting, modify JavaScript value. Kita drag dulu, baru drop ke lembar transformation 1. Nah, kita sejajarkan gitu biar eye catching. Kita koneksikan hopnya.
Ada yang keluar dong. Nah, maksudnya itu keluar. Kita main output of step ke JavaScript value. Nah, kita klik 2 kali tadi. Lalu di sini kita masukkan script var itu variabel stok akhir sama dengan stok underscore awal dikurang keluar dong. Nah, plus ditambah masuk titik koma. Nah, selanjutnya kita ke get variables. Nah, ini dia di fieldsnya kita udah terlihat stok akhir, number, late-nya 16, precision 2. Tapi di sini kita akan ganti type-nya ini menjadi integer. Dan kita kita oke dulu deh. Nah ya, kita oke. Selanjutnya kita preview lagi. Kita quick launch. Dan tada. Di sini sudah tampil row of step yang dimodify di JavaScript value. Sini ada ID transaksinya, masih ada 7 lengkap. Kode bukunya masih ada nama buku, stok awal. Terus kita roll ke kanan dulu. Nah, ada stok awal, masuk, keluar, dan di sini ditambahin stok akhir. Jadi di step JavaScript value ini penambahannya stok akhir ya. Selanjutnya kita ke select value lagi. Kita ambil step select value yang kedua. Lalu kita hubungkan dari JavaScript ke select value. Lalu kita klik 2 kali. Wala, ini kita mau rapihin dulu biar tambah eye-catching. Select value-nya diklik 2 kali, Mbak. Nah, gitu. Lalu kita ke sini. Ke metadata, kita masukkan stok akhir. Lalu kita ke type data integer. Lalu kita ke Oke. Lalu kita tambahkan filter row. Lalu kita koneksikan lagi dari select value yang 2 ke filter row 1. Lalu kita the condition. Di sini ada the condition. Nah, kita pilih nih. Yang field pertama itu kita masukkan stok akhir, dan sini functionnya kita lebih dari. Lalu value yang terakhirnya itu kita 10. Kita oke. Setelah itu kita cari flow dummy, yaitu step dummy do nothing. Nah, di sini kita sudah memulai memisahkan. Kan di filter row ini kan tadi kan value-nya kan 10.
Jadi nanti di sini yang atas itu yang lebih dari 10, yang bawah itu yang kurang dari 10. Kita bisa pakai yang result is false. Ini yang bawah false, yang atas value-nya true. Lalu kita edit step name maksudnya. Lalu kita ke masukkan nama stepnya. Saya mau step akhir lebih dari 10. Lalu yang ini dan yang kedua namanya step akhir kurang dari 10. Setelah itu kita oke. Lalu kita preview. Jadi di dummy cuman gitu aja ya. Terus kita ke quick look. Kita lihat. Nah, ini dia. Untuk yang true itu kan stok akhir lebih dari 10. Ini ada muncul 4 data, yaitu mastering data warehouse, data mining, fundamental of Python for machine learning, building the data warehouse. Lalu kita close. Nah, ini kita lihat yang kurang dari 10. Ini ada berapa data yang masuk. Tadi kan totalnya 7 ya. Sebelum itu. Nah, ini dia. Di handbook data warehouse ini kurang dari 10 semua stok akhirnya. Jadi kita tadi yang 3 data yang masuk di step akhir ya, kurang dari 10. Lalu kita tambahkan lagi step yang terakhir, yaitu output. Outputnya saya mau berbentuk Excel lagi setelah diproses dan dipisahkan dan ketahuan stok data yang ada di yang lebih dari 10 sama yang kurang dari 10. Ini kita masukkan output itu Microsoft Excel output, lalu kita hubungkan dummy yang atas yang stok akhir lebih dari 10 dan dummy yang bawah stok akhir kurang dari 10. Selanjutnya hopnya ngikut-ngikut. Nah, ini maksudnya mau koneksi. Nah, selanjutnya delete hop. Nah, di sini kita akan mengganti nama file dan meletakkan file ke lokal directory kita. Di sini saya akan tuliskan namanya itu step akhir. Kayaknya ini tidak. Nah, harusnya ini saya tulisnya stok akhir ya, bukan step. Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa deh. Output ditambahin lagi depan output. Stok barang. Betul sih. Yang nama stepnya betul, tapi nama filenya kebalik tadi. Udah nggak apa-apa. Kurang dari sama. Nah, ini nih sama dengannya dihapus saja. Kurang dari aja. Nah, selanjutnya file name. File name ini kita output
Nah, yang ini benar. Stok barang kurang dari 10. Lalu coba kita lihat show file name maksudnya. Lalu kita sebelum kita running semuanya, kita save dulu lembar kerja kita ini yang berformat kettle latihan 3. Lalu kita running, dan setelah di running kita launch. Nah, step metricnya sudah terlihat, execution history-nya. Coba kita perjelas. Ini spoon transformation has finished. Selanjutnya saya akan melihat apakah sudah tersave 2 file yang tadi saya buat. Nah, ini dia yang output ya kan. Lalu selanjutnya saya akan melihatnya, tapi berhubung di Windows 7 ini saya tidak punya aplikasi pengolah angka begitu kan, jadi saya akan menggunakan layanan Cloud si punyanya Google. Lalu kita ekspor aja, kita impor maksudnya. Ini setelah tadi praktik saya sudah menghubungkan virtual mesin ke internet ya, jadi makanya prosesnya lumayan cepat. Kita tunggu filenya terupload ya. Dan ini tampil yang 4 ini yang lebih dari 10, berarti ini yang stok barang lebih dari 10. Lanjut kita akan lihat yang kedua. Kita ke file, lalu kita ke file, lalu ke impor, lalu kita akan unggah file dari local directory. Dan ini yang kedua ya, yang kurang dari 10. Terus kita impor data. Selanjutnya nah ini dia sudah tampil 3 data yang kurang dari 910. Sekian praktik saya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.